Pratiwi Novianti mengaku kecewa setelah bocor rekaman suara Denny Sumargo dan Farhad Abbas membahas soal kehidupan pribadinya. Banyak publik yang terkejut hingga menyayangkan Denny Sumargo yang bersikap demikian kepada Pratiwi Novianti. Pasalnya, dalam rekaman tersebut Denny Sumargo seolah mencurigai Pratiwi Novianti soal penggunaan uang donasi Agus. Pratiwi Novianti diwakilkan kuasa hukumnya Josh Ekel mengatakan sudah mengetahui hal tersebut. Menurut Josh, kondisi Pratiwi Novianti dikatakan saat ini down mendengar rekaman tersebut. Meski demikian, Pratiwi Novianti dikatakan tidak merasa dikhianati oleh Denny Sumargo. Ia menuturkan bahwa Denny Sumargo telah meminta maaf kepada kliennya. Di sisi lain, Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo juga telah mendiskusikan hal tersebut lewat siaran langsung. Pratiwi Novianti meminta agar permasalahannya dengan Denny Sumargo terkait percakapan dengan Farhad Abbas tidak perlu dibesarkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasusnya Agus sedih, sekarang udah mulai babak baru lagi. Tapi yang main bukan Agus sedih, melainkan Bang Farhad sama Bang Densu. Jadi ada rekaman bocor antara Bang Farhad sama Bang Densu lagi ngomongin Tenopi. Nah, menurut kalian nih, menurut tanggapan kalian gimana yang udah denger nih? Tanggapan kalian gimana coba? Siapa yang salah, siapa yang bermuka dua? Nah, kalau yang belum denger, coba dengerin rekamannya. Panjang tuh. Teman-teman, kalian pastinya sudah mengetahui adanya bocoran rekaman percakapan antara Bang Densu ya, Denny Sumargo dengan Farhad Abbas. Saya secara pribadi sangat menyayangkan adanya percakapan tersebut, apalagi sampai direkam dan kemudian bocor ke ruang publik. Tapi tadi malam Bang Densu sudah mengklarifikasi itu, yang dimana katanya tujuan percakapan tersebut untuk menggali informasi lebih dalam lagi kepada Farhad Abbas ya. Kemudian percakapan tersebut juga terjadi sudah 2 bulan lalu sebelum adanya pertikaian antara Bang Densu dengan Farhad Abbas. Jadi itu juga sudah disampaikan ke Tenovi ya. Jadi ini nanti teman-teman bebas untuk menilai, tapi saya ingin katakan di sini bahwa apa yang dituduhkan kepada Tenovi itu tidak benar, bahwa Tenovi menggunakan narkoba itu juga sudah dibuktikan ya dengan tes urin dan juga tes rambut yang hasilnya negatif ya. Kemudian hal-hal lain yang dituduhkan itu semua tidak benar. Saya hanya ingin mengingatkan buat pihak-pihak yang mencoba menyudutkan Tenovi untuk tetap berfokus kepada substansi permasalahan yang ada. Saya anggap kalian tidak mampu menghadapi permasalahan ini sehingga kalian mencari-cari kesalahan Tenovi. Jadi fokuslah dengan substansi yang ada agar ini semua tidak melebar. Dan untuk Tenovi tetap semangat, karena menjadi orang baik itu tidak mudah. Kami tim hukum daripada Tenovi akan selalu memberikan pembelaan kepada Tenovi. Itu saja, terima kasih. Rekaman pembicaraan pengacara FA dengan saudara DS yang diisi percakapan mereka itu menyinggung nama saudari NP selaku ketua yayasan yang kemarin menyelenggarakan donasi untuk biaya pengobatan mata korban tidak pidana disiram air keras. Begini ya, menurut hemat saya, perbuatan itu tentu selain adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji atau melanggar etika karena masuk ke wilayah privasi orang. Apalagi kalau misalnya orang yang menjadi lawan bicara itu keberatan untuk direkam, artinya sudah betul-betul minta dihormati hak privasinya. Nah, kalau saja mereka merasa dirugikan dan keberatan atas tersebarnya rekaman pembicaraan tersebut, kemudian melakukan tindakan dan atau langkah-langkah hukum ya, kita harus mengapresiasi dan menghormati, karena itu tentu yang dilakukan berdasar. Sebab sepengetahuan saya, perbuatan itu diatur di Undang-Undang Telekomunikasi tentang pelanggaran terhadap perbuatan tersebut. Juga diatur di Undang-Undang ITE. Nah, di dalam pasal Undang-Undang ITE itu, salah satu ayatnya memang ada lembaga-lembaga penegak hukum negara yang boleh melakukan perekaman atau intersepsi alias penyadapan. Tetapi itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi
yang membatalkan hal tersebut. Artinya lembaga penegak hukum untuk mengungkap suatu kejahatan sudah tidak boleh serampangan lagi seperti dulu, merekam atau menyadap. Nah, apalagi kalau warga negara biasa. Dan kalau misalnya pihak yang merasa dirugikan atas perekaman tersebut, baiknya sih ya tentu menggunakan hak hukumnya, melakukan langkah-langkah hukum konkret. Tujuannya tidak hanya untuk tegaknya hukum dan keadilan, juga untuk mendidik masyarakat umum agar tidak boleh sembarangan di dalam merekam dan menyebarkan rekaman tersebut ke luar atau ke ranah publik. Ini ada ancaman hukuman yang enggak ringan di situ sedang menunggu. Dan ada pendidikan hukum juga buat masyarakat. Ini menjadi penting sebab kita sama-sama tahu bahwa masyarakat kita ini adalah pengguna sosial media dan aktif sekali. Jangan sampai mereka tidak mengetahui dan mereka lakukan itu. Jadi artinya itu suatu tindakan yang patut kita apresiasi karena selain untuk menegakkan hukum juga untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat Indonesia. Demikian pandangan saya. Salam sehat, salam keadilan. Aduh, setiap hari gue ngeliat ribut aja di medsos ya. Sekarang gini, gue tanya sama lo ya, yayasan lo tuh yayasan apa sih? ODGJ, anak-anak, atau untuk orang kena musibah? Banyak kali yang kau pegang. Sebenarnya gue tanya sama lo ya, apa sih yang lo simpen duit orang buta buat apa? Itu kan sumbangan untuk orang yang buta. Dia tuh kan buta tuh, udah lo balikin aja, ribet amat. Sampai se-Indonesia ribut gara-gara lo. Gak ada habis-habisnya lo. Gak jelas hidup lo ya. Kita sudah mendengar dari percakapan antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo di mana dikatakan bahwasannya ada kejanggalan dan rasa kecewa yang dilontarkan oleh Denny Sumargo terhadap Novi. Dan juga kita sudah mendengar apa yang dikatakan Farhad Abbas bahwasannya Agus merasa tertekan dan merasa ingin bunuh diri bersama istrinya. Nah, untuk kalian yang selalu menghujat, yang telah memparodikan Agus, bukalah akal sehat kalian. Jangan suka kali kalian menghina atau merendahkan orang yang sedang dalam musibah. Suatu saat kalian akan berpikir, suatu saat kalian akan tersadar juga bahwasannya apa yang kalian lakukan itu salah. Nah, kita nggak tahu, roda ini berputar kawan. Suatu saat pasti kalian akan membela Agus, tapi itu untuk orang yang akalnya sehat dan sadar diri, bukan mendukung karena inilah itulah, bukan. Ingat, ketika kalian memparodikan yang tidak bagus, anak cucu kalian pasti akan melihat beginilah tingkah laku orang tua dari anak-anak kalian. Apakah kalian bangga terhadap dengan apa yang kalian lakukan? Untuk Denny Sumargo dan Farhad Abbas, kali ini saya mendukung Denny Sumargo karena telah berpihak walaupun belum sepenuhnya saya lihat terhadap si Agus. Terima kasih Denny Sumargo, saya selalu mensupport Anda. Apapun yang kalian lakukan, demi kebaikan lanjutkan, karena itu adalah hal yang mulia. Terima kasih.